Selamat pagi, Suster Katrin, Ibu, Bapak Guru dan karyawan, serta anak-anakku yang terkasih. Salam jumpa kembali di renungan pada pagi hari ini, Selasa 23 November 2021. Dipastikan bahwa di antara kita itu pernah memiliki idola atau pujaan hati atau sesuatu atau subjek yang pernah kita agung-agungkan, entah karena penampilan, entah karena prestasi, entah karena kecantikan, entah karena ketampanan yang akhirnya kita kagumi, kita puja-puja, yang sangat luar biasa bahkan berlebihan. Mengapa itu kita jadikan sebagai pemujaan atau idola? Karena tentunya hal-hal yang fisik, hal-hal yang material, dan itu menjadi sebuah tanda keagungan. Apalagi dalam dunia digital yang seperti saat ini kita rasakan, kita bisa mencari seorang idola atau objek idola di luar jangkauan kita, di luar yang jauh dari kita secara kedekatan manusiawi, karena kita bisa melalang buana, bisa berselancar dengan keadaan yang seperti ini. Ternyata hal yang kita agung-agungkan itu sifatnya hanya sementara. Tentu hari ini kita punya idola, sebulan kemudian sudah berganti, idola itu hilang. Bahkan mungkin anak-anak atau ibu bapak guru dan suster pernah menjadi idola bagi orang lain, kalau guru bagi siswa-siswinya pada saat-saat jaya ataupun sekarang. Hal ini juga dialami oleh para murid Yesus, bagaimana mereka memberikan pemuliaan kepada hal-hal yang bersifat fisik, pemujaan yang bersifat fisik dengan mengagumi sebuah bangunan yang megah. Yesus kemudian mengkritisi orang-orang pada zamannya dan para murid yang terlalu mengagumi bangunan Bait Allah secara bangunan. Yesus hendak memberikan pencerahan kepada para pendengar bahwa yang terpenting dari sebuah bait Allah itu adalah Allah sendiri. Allah sendiri yang hadir, Allah sendiri yang menyapa kita. Allah berkehendak dan mau menjadikan dirinya itu sebagai pusat, tentunya untuk merangkul orang-orang yang mengalami kesulitan. Yesus mengajak para murid untuk memberikan perhatian kepada Allah, yang mana Allah kemudian menyelamatkan kita. Kemudian renungan ini saya turunkan kembali dalam situasi hidup kita. Bagaimana kita bersama-sama mempersiapkan penilaian akhir semester ganjil. Mari kita arahkan segala konsentrasi, segala persiapan, dan tentunya persiapan itu bukan malam menjelang esok ujian, tetapi sudah kita persiapkan jauh-jauh hari. Simpanan ilmu pengetahuan yang kita serap setiap kali PJJ, setiap kali PTMT, itulah yang sudah lambat laun mempengaruhi dan merasuk di dalam sanubari kita. Di saat kita akan ada penilaian, kita sudah siap. Dan penilaian akhir semester bukan segala-galanya, tetapi itu sebagai rekapitulasi, sebagai rangkuman penilaian yang selama ini sudah kita lakukan. Bahwa proses lebih penting daripada suatu titik akhir. Maka hal ini juga sama di dalam proses perjalanan iman kita. Bukan pada saat kita pada titik doa, tetapi pada saat bagaimana pergulatan hidup kita, bagaimana kita mensikapi sebuah peristiwa,
baik saat PJJ, saat PTMT, kita sikapi dengan hati yang tulus ikhlas. Karena ini semuanya adalah sebuah proses. Dan akhirnya, mari kita bersama-sama untuk selalu bisa mengidolakan Allah itu sendiri yang memberikan kesempurnaan di dalam hidup kita, yang memberikan keselamatan di dalam hidup kita, dan yang menyempurnakan setiap kekurangan di antara kita semua. Mari kita seraya memaknai firman Tuhan pada pagi hari ini, dan semoga Tuhan memberkati kita.